Kita ready, sebentar lagi kita bakal langsung masuk dan ini adalah animasi dari Bermuda tentunya. Map tertua kita yang udah sering banget kita lihat mau di FFM, LF5 atau juga FFWS ini tentunya bakalan tersaji dan kali ini pilot kita udah benar-benar adil untuk mengarahkan pesawatnya. Kalau round pertama tadi lebih sedikit ke arah sisi sebelah kiri. Ini udah rata di tengah-tengah map. Jadi tentunya semua tim yang punya drop point di ujung gak perlu melakukan transit. Dan juga tadi bagian gue ngeliat dari tim Indonesia 2 benar-benar memanfaatkan informasi yang ada. Ketika dia udah sampai di satu pos yang ada towernya itu dekat Riverside ya. Di dekat Riverside di sana itu kan ada bukan Riverside, Plantation. Sorry, Riverside jauh banget. Ini Plantation. Di sana kan ada orang ya. Dia juga tuh kemungkinan hanya terfokus ke satu orang dari tim Filipina yang ada di rumah L. Ketika udah ke pick off itu dia nggak terfokus lagi kalau ada dua orang dan kalau ada orang di belakang sehingga pergerakan dari Indonesia juga tadi benar-benar terhimpit. Tetapi kita sedikit terfokus dulu untuk map kita yang keempat kali ini, round keempat di Bermuda. Dan juga millnya sudah dikuasai penuh oleh Vietnam 2, sang tuan rumah yang kali ini gua ngelihat dia benar-benar butuh yang namanya semangat dari negara mereka. Poin juga mereka harus dapatkan dan juga di sisi observatory sudah tidak ada Filipina di sana. Lebih sedikit coba untuk geser karena Katulistiwa dan ini satu hari si Twice menurut aku benar-benar beresiko. Baru aja dibilang. Benar. Ini Pratama aware banget ya akan kedatangan dari tim Filipina meskipun kalau mereka ngedrop tadi emang aman, nggak ada siapa-siapa, tapi tidak menutup kemungkinan kedatangan ke area observatory. Ini bisa datang dari arah mana saja dan lu lihat. Gimana caranya ketika dia berhasil mendapatkan poin eliminasi dan tahu arah datang dari tim Filipina ini dari arah sebelah mana, dia nyamperin. Dia pede buat datang sendirian ke arah dari musuhnya datang karena teman-teman yang lain udah pasti siap buat nge-revive lagi kalau misalkan Pratamanya harus ke pick off. Dan mahalnya Pratama gerak ke arah Katulistiwa dia dia punya atau enggak setidaknya ada kabar yang bisa dia berikan terhadap teman-temannya kalau misalkan mereka mau ngarah rotasi ke sebelah sini tuh. Lihat dia pergerakannya aja gimana coba nge-scope lepas kira aja gitu ya kan ada auto aim yang masuk merah gitu kan tiba-tiba. Crosshairnya merah tiba-tiba itu kan jadi satu kabar ke teman-temannya. Oh ada nih musuh di sebelah sini kalau misalkan dia gak dapet ya udah kabarin aja jangan bohong gitu. Makanya kalau kemana-mana tuh kabarin. Bener. Kabar itu mahal. Pratama di game kedua tadi di Kalahari. Dia ke shrine sendirian duluan. Dia ngabarin ke teman-temannya, bro ada musuh di sini nih. Sini dong. Nah kalau misalkan si Pratama gak ngabarin nih, dia nembak sendirian bahaya. Makanya jangan lupa kasih kabar ya. Dan juga jangan terlalu mukil ya. Anda itu bermain sendirian. Kalau udah sendirian sabar dulu. Nunggu teman-teman regroup, nunggu teman-teman udah nge-follow up baru melakukan ini mau dimanapun juga ya. Betul. Kemana-mana jangan lupa kasih kabar deh pokoknya. Biar gak jadi masalah. Bener banget. Nih juga kabar tadi bener-bener penting terbukti nih. Barusan kita ngebahas kabar ini ada Filipina juga. Sabar satu orang nunggu. Yang 3 lagi datang pakai vehicle. Satu orang di depan sana Malaysia sih kalau nggak salah tadi sendirian. Malaysia apa Thailand sih ya? Kayaknya Thailand dah. Yang udah bener-bener kesekir ya. Posisinya juga berada di bawah. Apalagi itu di area bendungan. Dan juga bendungan itu kalau kita udah di bawah seperti itu ada daerah tanjakan ya. Nothing tulus, kesulitan juga. Dan itu menjadi cuan bagi teman-teman Filipina yang udah pengen melakukan kontes. Sehingga dengan mudahnya untuk mendapatkan satu orang. Karena mereka ini nge-skillnya benar-benar berempat. Nggak sendirian, berbarengan kerjasama mereka untuk melakukan pick offing karena satu orang. Dan juga, itu si Malaysia rupanya bener. Malaysia si Gen tuh yang udah diculik. Dihidupkan kembali, utuhlah kembali 40 orang. Ya, utuh lagi balik lagi 40 orang yang masih survive dan ini Bermuda yang kedua kan. Benar. Yang kedua artinya dari setiap tim juga mereka mempelajari gimana tempo permainan. Tapi tidak apa-apa Bigan karena satu orang temannya berhasil dihidupkan tidak jadi tusun. Nggak jadi tusun tapi yang jadi
sebuah mending bentar dulu karena kali ini ada yang lagi panas-panas di Factory. Ketemu lagi sama tim dari Filipina. Enggak Indonesia 1, enggak Indonesia 2. Karena kali ini mereka bakal mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi pertamanya. Sebuah tembakan seorang Fajar berhasil menumbangkan satu orang dari tim Filipina. Bahkan pengurungan sudah dilakukan dari kanan dari kiri. Ayo lo mau kemana Turun deh, manurung nih bos. Oh gak boleh disenggol ini, kalau disenggol tim lu rata pasti. Jangan sampai disenggol, inilah dia bukti informasi. Kali ini area dari bagian belakang Pocinok ini di dalam zona selanjutnya. Ada informasi yang diterima oleh anak-anak dari timnas kita, timnas kebanggaan kita Indonesia 1. Karena tadi sempat ada suara tembakan dari tim Vietnam untuk menghancurkan satu buah UAV di sana. Ya karena UAV itu benar-benar penting ya, apalagi di zona yang kita bilang ini adalah zona kedua. Udah lumayan kecil dan zona ketiga bakal menyusut. Dan juga pengguna dari UAV tim dari Indonesia 1 ini benar-benar akurat. Dia coba ngeluarkan ke arah sisi Mars Electric. Di Mars Electric rupanya ada tim Vietnam dengan 4 orang. Dan bahkan ini bagian Filipina. Ada 1 orang, dua-duanya tereliminasi. Apakah dia tidak ada medkit dan hanya bertahan tadi? Mungkin. Bisa karena saja. Dia emang benar-benar tertekan ya posisinya. Dan bahkan Thailand 1 kabar yang baik tadi dapat ya langsung pulang kalau begitu. Ini kabar baik buat teman-teman kita Indonesia 1 ataupun Indonesia 2. Entah itu Raja Wali ataupun Garuda. Keep spirit dan ayo bakar semangat kalian teman-teman di rumah, berikan dukungannya. Kita benar-benar membutuhkan itu. Dan bahkan sudah ada dan Bennett harus terjatuh di tangan tim Indonesia. Dan kali ini Milan juga harus tombak. 1 orang lagi di mana diri berada di bawah jembatan kali ini. 2-3 kalah Hare. Kanak tega jangan lari. Aduh. Ini dia kekuatan dari William Manurung. Dengan informasi kabar matang yang dia dapatkan, eksekusinya juga nggak main-main. Berhasil mendapatkan 3 member dari tim Vietnam. Bahkan tadi hampir saja tim Vietnam yang satunya lagi ke-trigger buat ikut menuju ke area mercusuar. Tapi kalau misalkan itu terjadi, jadi satu waktu juga untuk tim dari Vietnam yang tadi sudah ke-take 3 orangnya buat cabut ke arah belakang. Jadi masih ada waktu lagi buat kedua tim nasional dari Vietnam untuk bisa survive lagi meskipun yang satunya udah cukup sulit lagi. Dan 6 tim tersisa 21 orang yang masih hidup. Tim nasional Indonesia masih bisa bernafas sejauh ini Azuri. Masih bisa bernafas lega, apalagi kali ini juga Indonesia 2. Unyil dan Upin Ipin bakal coba untuk join to fight kali ini. Akik yang barusan saja mendistraksi dan regroup daripada Suparman udah sukses masuk ke area yang benar-benar aman ramah yang masih berada di high ground. Tadi gue pengen ngeliat itu dan pengen ngebahas tim dari TA Vietnam, Bigan. Posisi mereka ini berada di area tebing. Yang kita ketahui tebing ini tuh kita turun dikit itu susah buat ngontrolnya. Apalagi tadi sudah kita lihat ya, si Milan pengen turun nge-revive temennya. Pengen mencet gol tetapi terus ke arah bawah aja gitu karakternya. Gak bisa berhenti. Ketika dia pengen pasang keluar udah ke atas tuh kan crosshairnya. Langsung ke pick up. Ini Indonesia benar-benar bagus. Apalagi zonanya berada di tim Manurung dan kawan-kawan. Bismillah buyah lagi. Dan kali ini juga Vietnam 2 tentunya udah memberikan distraksi. Ada daerah patahan. Dan di sisi lain masih ada cuan untuk Indonesia 2 masuk. Untuk membantu Indonesia 1 memberikan vibe ke arah Vietnam 2, Bigan. Bahayanya adalah ini bisa saja lagi-lagi tim Indonesia 2 kejepit oleh tim yang berbeda. Untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Bisa saja tim Malaysia yang ada di samping tim Indonesia 2. Ini gerak ke arah belakang dari tim Indonesia 2. Sementara Indonesia 2 harus menghadapi tim yang ada di depan mereka. Yaitu ada Malaysia dan juga tim Indonesia 1. Saudara sendiri. Tapi kali ini setelah beberapa takedown yang lagi-lagi diberikan dari tim Indonesia 1. Perlahan Fajar masuk. Dan kali ini Syahin berhasil lagi-lagi mendapatkan seorang clear. Meskipun belum bisa untuk ditumbangkan. Tapi Darek dari tim Vietnam 2 sudah memberikan informasi bahwa adanya pergerakan juga dari tim Thailand. Ini keren. Ini keren sih kalau Vietnam 2 mau warnya sama Thailand dulu gitu ya kan. Tapi kali ini rupanya Jajang pun berhasil menumbangkan seorang Leo. Dan lagi-lagi ini dia, oh my god, Madorong.
Lontaran begitu jauh. Cantik sekali Richard William Manurung. Luar biasa. Bahkan satu buah headshot. Tembakan LDR yang sangat mematikan. Dari Pulau Sulawesi menuju ke Thailand. Begitu menyakitkan. Manurung bergerak ke arah bawah. Bahkan gak ada yang tahu satupun. Satu buah glue wall sudah mulai dipasang lagi. Bergerak mundur. Mencari follow up terhadap rekan-rekannya. Fajar sudah melemparkan granat ke arah lawannya kali ini. Wow. Ibnu pun masih bisa bahkan. Dua tim di depan sana berhasil dilumatkan oleh Indonesia. Indonesia 1-15 poin eliminasi. Tetapi entah apakah kali ini saudara mereka bakal coba untuk natakin karyanya juga. Agak sedikit kesulitan Bigan. Tetapi mereka masih bisa memanfaatkan momentum tersebut. Malaysia bakal tertekan dari sebelah kanan. Menurut shotgun charger monsternya. 20 orang berhasil kebiasaan satu orang dari kali Malaysia. Benar-benar dipusingkan posisinya. Karena satu orang lagi Indonesia 18 poin eliminasi. Indonesia 1 Bigan. Gak apa-apa, kamu kenok Manurung ajar aja, lempar aja Fajar. Semua keluarkan. Sahin masih bisa menembak tumbang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Terima kasih Garudaku, terima kasih Raja Waliku. Bermuda alhamdulillah milik kita lagi. Wah. Ini gue bener-bener bersemangat bikin ngelihat Indonesia. Dua-duanya berada di peringkat 1 dan peringkat 2 untuk round kita yang keempat. Dan juga dengan perjuangan yang kita lihat dari Indonesia 2. Akhirnya membuahkan hasil dengan mendapatkan buaya. Oh my God. Gua terharu melihat perjuangan mereka di sana Bigan. Alhamdulillah.